Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ara Putra Kolpaking dengan NIM akhir 110 pada kelompok 10 pada praktikum statistika 2. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 2, yaitu statistika non-parametrik. Nah, di sini tuh ada 7 soal. Nah, yang pertama itu, soal pertama itu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah status pekerjaan memengaruhi profesi preferensi dalam memilih metode pembayaran. Nah, dan di sini ada nomor 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, tapi di sini saya akan menjawab nomor 2, 4, 5, dan 7 saja. Karena eh, pada bagian shift 2 hanya menjelaskan soal itu saja. Untuk software yang akan digunakan yaitu ada RStudio dan juga Unitab. Nah, untuk soal nomor 2 itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar polusi udara di 3 lokasi berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari 3 wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Dan semakin tinggi skor menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disediakan dalam tabel 2 berikut. Berikut ini adalah tabel tingkat polusinya, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Kalau rendah itu 72, 78, 81, 75, 120. Kalau sedang itu 65, 70, 68, dan seterusnya. Dan kalau tinggi itu 85, 88, 65, 92, 83, dan 90. Ini tuh maksudnya ada yang gede sama kecil itu tuh hasil skor kesehatan masyarakatnya. Kalau di polusi udaranya tinggi itu skor kesehatan segini. Nah, dengan taraf signifikansi alfa sama 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di 3 wilayah tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Nah, untuk software yang pertama yang akan saya gunakan yaitu ada RStudio. Nah, itu tuh untuk soal nomor 2 itu tuh untuk mood dan median. Nah, di sini saya sudah mengcopy kodenya, yaitu yang pertama itu ada uji mood median, yaitu menginput data. Lalu yang di bawahnya itu tingkat polisi, yaitu ada rendah sama dengan 5, sedang 5, dan tinggi 5. Itu maksudnya ada tadi itu 5 angka ke bawah. Lalu skor kesehatan masyarakatnya itu skor kesehatan masyarakat yang tadi dari rendah, sedang, sampai pun tinggi. Lalu XM data frame itu untuk melihat data di tingkat posisi dan lalu skor kesehatan masyarakat. Pertama saya akan merun dulu yang ini. Nah, bila sudah di run, ini menampilkan data. Lalu saya akan membuat box plotnya. Untuk membuat box plot itu, main box plot itu eh, box plot skor kesehatan masyarakat per tingkat polusi. Mungkin langsung akan saya tunjukkan saja box plotnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang rendah tuh saya menggunakan warna ini, sedang yang ini, dan tinggi itu biru. Untuk yang rendah itu kan sampai 80. Sementara yang sedang itu sampai 70 ini, dan yang tinggi itu sampai 90 ini. Nah, lalu setelah itu kita akan menginstal packages. Sekarang ini lagi di restart dulu, karena tadi saya sudah menginstal packagesnya. Nah, ini sedang menginstal packagesnya. Nah, bila sudah seperti ini berarti package-nya sudah diinstal. Lalu kita akan mengaktifkan packages-nya yaitu library rvdemo.
Lalu setelah itu kita akan menguji mood dan mediannya. Nah, untuk X square-nya itu sama dengan 7,86 dan DF-nya itu sama dengan 2, lalu P-value-nya itu 0,01958. Lalu mungkin kita akan langsung ke Minitab saja. Untuk Minitab itu, kan yang mood dan median, yang ini. Untuk yang median itu kan polisi tingkat 1, 2, dan 3. Satu itu untuk yang tinggi, dua untuk yang sedang, dan tiga untuk yang rendah, yang tinggi. Ini yang tujuh, yang satu itu yang eh, rendah. Untuk N overall mediannya itu 2, 5, dan satu. Lalu N overall mediannya itu 3,05. Lalu Q3 sampai Q1 itu 27, 6, dan 12. Nah, lalu untuk DF-nya itu sama seperti tadi 2, 7,87, dan 0,020. Sama seperti yang Art Studio. Nah, lalu yang nomor soal selanjutnya itu nomor 4, Bang Osik ingin mengetahui apakah perubahan tampilan antara muka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sebanyak 10 nasabah Bang Osik dipilih secara acak. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu sebelum dan sesudah pembaruan aplikasi telah dicatat pada tabel 4 berikut. Dan untuk tabelnya itu seperti ini, yaitu ada jumlah transaksi nasabah, terus ini jumlah nasabahnya 10, terus ini ada sebelum pembaruan aplikasi dan setelah pembaruan aplikasi. Nah, lalu kita akan mengerjakan yang soal nomor 4 itu. Soal nomor 4 itu adalah uji Wilcoxon. Nah, untuk uji Wilcoxon itu sebelum pembaruan aplikasi kan itu ada 15, 12, 20, dan seterusnya. Lalu udah setelah pembaruan aplikasi itu 18, 14, dan 22, lalu seterusnya. Nah, bila sudah seperti ini, kita akan langsung merannya saja. Control Enter. Bentar. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. V sama dengan 0. Lalu untuk P-value-nya itu 0,005144. Lalu untuk alternatif hipotesisnya itu true location shift is not equal to 0. Mungkin kita akan lanjut di Minitab-nya. Untuk yang Wilcoxon ini. Lalu untuk yang apa? Wilcoxon ini kan sampel selisihnya itu N sama dengan 10, mediannya itu 2. Lalu untuk N4 testnya itu 10, Wilcoxon statistiknya itu 55,0, P-value itu 0,0006. Lalu selanjutnya itu eh, kita akan ke soal nomor 5. Untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi, Laboratorium OSI dan K memberikan akses ke platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah 1 semester, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Nah, lalu ini untuk tabelnya, mahasiswa tanpa akses platform, lalu untuk ini nilai ujiannya, lalu ini ada mahasiswa dengan akses platform, lalu untuk ini untuk nilai ujiannya. Dengan alfa senilai 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Nih, jadi itu tuh di soal nomor 5 itu kita akan menggunakan uji main white nih. Yang pertama itu untuk yang akses platform itu kan ada mahasiswa, ada yang tanpa akses platform dan mahasiswa dengan akses platform. Pertama kita akan merunnya dulu. Lalu untuk datanya itu agar mengetahui, nah ini untuk yang ada yang apa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Lalu setelah itu yang terakhir kita akan melakukan Wilcox.test itu untuk mengetahui data mahasiswa yang memiliki akses platform dan yang tanpa akses platform. Akan meran. Nah, untuk W-nya itu sama dengan 102,5, lalu untuk PVO-nya itu 0,0003 kali, lalu habis itu 6415. Nah, lalu mungkin kita akan ke Minitab-nya. Untuk yang Minitab-nya sendiri itu,
Untuk Y value-nya itu 85,50, lalu untuk P value-nya itu 0,356, lalu ada 0,354. Lalu untuk achieve confidence-nya itu 95,72. Lalu yang untuk soal nomor terakhir itu, mungkin soal nomor 7. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat metode pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika menggunakan non tunai, kartu atau dompet digital, maka diberikan kode 0. Lalu untuk ini ada tabelnya itu. Nah, untuk sampel 1 sampai sampel 10 itu ada pembayaran yang tunai dan non tunai. Kan kalau untuk yang tunai itu sendiri itu diberikan kode 1, kalau yang non tunai itu kode 0. Lalu pertama kita akan ke RStudio dulu untuk mengetahui. Yang pertama-tama kita akan menginstal package dulu untuk Rentest dan T-Series. Karena ini data untuk random test. Ini sedang menginstal package dulu. Install package-nya itu ada dua, yaitu Rentest dan T-Series. Setelah itu kita akan mengaktifkan package. Nah, ini bila seperti ini sudah. Lalu untuk rantesnya itu, nah untuk yang standar normal itu ada 0,67, lalu untuk pivotnya 0,5023. Nah, ini untuk rantes metode pembayaran. Untuk yang p-value-nya itu sama seperti yang ada di RCD, yaitu 0,502. Seperti ini 0,502. Lalu number of runs itunya, observe-nya itu 7 dan expected-nya itu 6. Nah, mungkin itu dulu ya tugas mingguan pada statistika 2 tentang statistika non-parametrics. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.